Siap. Beri salam. Selamat pagi, Pak Guru. Selamat pagi. Terima kasih, Pak. Baik anak-anak. Apa kabar hari ini? Sehat luar biasa. Oke, ini tidak semangat jadi kurang semangat. Apa kabar hari ini? Sehat luar biasa. Oke, baik. Hari ini siapa yang tidak masuk? Ada berapa orang yang tidak masuk hari ini? 4 orang. Keterangannya? Oke, satu izin jangan sakit ya. Oke, baik. Kita awali pertemuan kita pagi ini dengan berdoa. Oke anak-anak, Pak mau ajar kita berdiri. Kita buka kegiatan kita. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa, ya Allah Bapa dalam kerajaan surga, kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu karena atas cinta dan kasih-Mu Engkau masih mengumpulkan kami di kelas 7E dalam keadaan sehat. Sebentar lagi kami akan memulai kegiatan belajar kami. Curahkanlah Roh Kudus-Mu ke atas kami, sehingga apa yang dapat kami pelajari dapat bermanfaat bagi masa depan kami. Semua doa dan permohonan ini kami sampaikan kepada mulut perantara Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa. Pelajaran kita pada pagi hari ini dengan tema atau pokok bahasan kita, aku memiliki kemampuan. Coba Anda ulang. Tema kita hari ini apa? Aku memiliki kemampuan. Oke, aku memiliki kemampuan. Tujuan dari pembelajaran kita hari ini, siswa mampu mengidentifikasi kemampuan dan menjelaskan sikap yang benar berdasarkan kitab suci dan diimplementasikan, diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, tujuan dari pembelajaran kita pada akhirnya nanti, ya, peserta didik mampu mengakui bahwa kemampuan mereka adalah anugerah Allah. Yang pertama. Yang kedua, peserta didik dapat menjelaskan betapa pentingnya mengetahui kemampuan. Yang ketiga, peserta didik mampu menjelaskan perspektif yang tepat tentang kemampuan berdasarkan pesan kitab suci. Dan yang terakhir atau yang keempat, peserta didik mampu mengembangkan strategi untuk meningkatkan kemampuan. Nah, itu adalah indikator tujuan akhir dari pembelajaran kita. Sebutkan 3 kemampuan yang ada pada dirimu. Tentunya kamu punya kemampuan. Ya. Coba masing-masing ingat dalam hati, lalu menyebutkan 3 kemampuan. Yang pertama, kemampuan apa? Menyanyi. Yang kedua, bermain gitar. Dan yang ketiga, membaca dan lain sebagainya. Ya, itulah kemampuan-kemampuan yang ada pada diri anak-anak. Apa itu kemampuan? Ada yang tahu? Apa itu kemampuan? Kemampuan adalah ada yang bisa jawab? Oke, kemampuan adalah perwujudan yang dimiliki seseorang berdasarkan Nah, anak-anak sekalian, silakan amati gambar ini.
Sudah lihat? Sebutkan 3 kemampuan yang ada pada diri Anda. Yang pertama, bisa bermain molokan. Sekarang kita masuk pada diskusi kelompok. Jadi anak-anak dibagi ke dalam 3 kelompok. Silakan bentuk kelompok. Silakan bentuk kelompok. Langsung bentuk kelompok. Duduk per kelompok, duduk per kelompok. Kamu, kursi, gabung, ini gabung, sana juga gabung. Baik anak-anak sekalian. Nah ini Pak Timo kasih kamu nomor kerja kelompok. Di situ anak-anak baca ceritanya, lalu menjawab pertanyaan yang ada. Setelah itu anak-anak yang memilih 1 orang sebagai ketua kelompok untuk mempertanggungjawabkan hasil kerja kelompok. Oke, kelompok 1 mana? Ini. Kelompok 2 dan kelompok 3. Anak-anak sekalian, ada yang sudah selesai setiap kelompok? Kelompok 1 sudah? Masih nomor 2? Ya? Nomor 2, oke. Silakan dan kerja. Waktu kita tinggal 5 menit ya. Diskusi kelompok. Baik anak-anak, diskusi kita tutup. Waktu kita sudah selesai. Sekarang kita presentasi ya hasil kerja kelompok. Jadi perwakilan setiap kelompok 1 orang untuk tampil ke depan. Kita mulai dari kelompok 1. Silakan maju ke depan. Yang lain perhatian, bisa memberikan masukan. Selamat pagi Pak Guru dan teman-teman. Selamat pagi. Saya kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil kerja saya. Silakan. Mengapa kita harus mengetahui potensi? Ikut kelompok 2. Silakan kelompok 2. Selamat pagi Pak dan teman-teman. Selamat pagi. Yang kedua hasil presentasikan. Silakan. Oke, sekarang kelompok 3. Silakan kelompok 3. Kelompok 3. Ayo kelompok 3. Pagi. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil kerja kami. Masuk pada pendalaman kitab suci. Baik anak-anak, sekarang buka kitab suci Injil Matius bab 25 ayat 14 sampai dengan 30. Silakan dibaca di dalam hati. Setelah membaca cerita kitab suci, tentang apa itu bacaan kitab suci? Perumpamaan Dan talenta. Apa pesan dari teks kitab suci? Pesan apa? Sebutkan tokoh-tokoh yang terdapat dalam kitab suci.
hamba dan rasul. Bacaan kitab suci Matius 25 ayat 14 sampai dengan 30, ayat untuk kita renungkan. Karena setiap orang yang mempunyai kepadanya akan diberi, sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai apapun yang ada padanya akan diambil daripadanya. Kita masuk pada refleksi, ya. Pak Timo akan membagikan lembar kerja, ya. Anak-anak masing-masing menulis kemampuan yang ada pada diri kalian. Setelah itu, ya, dikumpulkan. Mengerti ya? Mengerti. Oke. Anak-anak sekalian, lembar kerja yang anak-anak tulis silakan dikumpulkan kembali. Baik anak-anak sekalian, perhatian di depan. Siapa dapat membuat kesimpulan? Bisa membuat kesimpulan? Ada dari tema kita ini. Oke, baik. Perumpamaan talenta sebetulnya di Yesus menjelaskan tentang kerajaan Allah yang mengandung pesan ajakan agar setiap orang bertanggung jawab terhadap kepercayaan yang sudah diberikan Allah kepadanya. Kita yang sudah memiliki bakat atau kemampuan harus dikembangkan. Ya, jangan seperti orang yang menerima berapa talenta tadi? 1. Ya, dia bukannya dia mengembangkan, tetapi dia pergi menggali tanah lalu dia menguburkan. Nah, itu tidak boleh. Oleh karena itu, sebagai refleksi kita, yakni menuliskan satu kemampuan yang dianggap masih terpendam di dalam diri kita, lalu menuliskan langkah-langkah apa yang akan dilakukan untuk mengembangkannya. Buatlah doa syukur. Minggu depan, ya, anak-anak akan membacakan hasil refleksi anak-anak. Minggu depan kita akan masuk pada tema yang kedua atau pembahasan kedua, yakni aku memiliki keterbatasan. Oleh karena itu, oke, kita akhiri pertemuan kita hari ini dengan menyanyikan sebuah lagu. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini adalah tahu semua? Oke. Kita bangkit berdiri, kita akhiri dengan doa. Oke, marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa, kita akhiri pertemuan kita pagi ini dengan menyanyikan lagu Hidup Ini Adalah Kesempatan. 1, 2, 3. Hidup ini adalah. Oke, marilah kita menyandai diri kita dengan tanda keselamatan Kristus. Dalam nama Bapa, terima kasih. Sampai jumpa minggu depan.